Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada materi. Yang pertama adalah materi tentang PNID. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu PNID, kemudian bagaimana memahami PNID dan simbol, kemudian informasi apa saja yang bisa didapatkan dari PNID, dan 4, apa kegunaan PNID. PNID adalah representasi grafis dari proses pabrik yang terdiri dari jaringan pipa, peralatan, instrumentasi, dan sistem kontrol yang ditemukan di lingkungan industri migas, pabrik kimia, pabrik kertas, pabrik semen, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke gambar PNID, maka saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gambar. Nah, di sini kita masuk ke gambar proses flow diagram. Nah, proses flow diagram ini merupakan gambar yang nantinya akan bisa melihat proses tersebut seperti apa. Nah, kemudian PNID. Nah, PNID ini merupakan bagian dari proses flow diagram atau PFD. Nah, dari PFD ini dipecah lagi menjadi PNID, atau PNID merupakan gabungan dari PFD ini merupakan gabungan dari PNID. Nah, setiap PNID itu menjelaskan bagaimana sistem tersebut bekerja. Kemudian ada layout drawing. Layout yaitu bagaimana gambar tersebut terlihat. Apakah itu tampilan proyeksi Amerika, Eropa, isometrik sepertinya. Kemudian mechanical drawing dan construction drawing itu menjelaskan bagaimana produk tersebut dibuat. Ini tipikal drawing. Nah, kita akan masuk ke dalam dua gambar jenis ini, PNID dan proses flow diagram. Nah, di sini saya akan memperlihatkan suatu proses dari migas, itu proses untuk pengolahan oil and gas. Nah, di sini kita ketahui bagaimana minyak itu diambil dari bumi, kemudian dipompa dan diolah. Ketika pengolahan, minyak tersebut dipisahkan melalui equipment namanya separator, memisahkan antara oil, gas, dan air sisa. Nah, oil dan gas ini bisa dimanfaatkan untuk sumber energi, sehingga nanti sumber tersebut dapat dirasakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini merupakan proses sederhana dari PFD, flow process diagram. Nah, kemudian gas tadi diolah, itu nanti menjadi LNG, itu natural gas, LNG. Nah, kemudian dari sini ada berbagai macam komponen, yaitu terdiri dari piping, instrumen, dan diagram. Nah, namun di PFD sendiri ini tidak disampaikan yang di mana posisi instrumennya, di mana posisi diagramnya, di mana posisi yang lainnya. Hanya karena ini hanya menjelaskan proses dari awal hingga akhir, hingga dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, namun
ID adalah eh, gambar dalam satu bagian yang menjelaskan di situ ada pipanya, control system, equipment, dan instrumentasi. Jadi PNID merupakan 4 komponen yang terdiri dari piping, instrumen, diagram, equipment, control system. Nah ini merupakan sistem yang ada di dalam PNID. Nah kemudian ada simbol dan kodenya, ada aktuator, ada kode dan simbol, ada sensor dan controller. Nah ini menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja. Itulah PNID. Nah, sebelum kita menjelaskan bagaimana kode dan simbol ini, maka kita akan bahas singkat, secara singkat kita masuk ke dalam kode dan simbol. Baik, di sini ada kode dan simbol format. Huruf pertama itu menjelaskan ada pressure, level, flow, temperatur. Ini menjelaskan prosesnya. Kemudian yang huruf kedua terdiri dari fungsi tersebut dan dia fungsinya dia sebagai apa dia? Converter atau dia sebagai controller atau sebagai transmisi. Jadi yang pertama ini simbol pertama dia sebagai proses, yang kedua dan ketiga dia sebagai instrumen pengubah atau konverter. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini ada temperatur indikator, nah, yang menunjukkan suhu tersebut. Nah, kemudian ada suatu unit lagi yang membaca dan mentransmisikan informasi tersebut, kemudian disalurkan melalui outputnya itu melalui TRC yang fungsinya adalah merekam, kemudian memberikan instruksi kepada PFC, Flow Control Valve. Nah, flow control valve ini dia akan membuka dan menutup. Nah, dia akan mengerjakan perintah sesuai dengan masukan dari TRC ini. Sehingga dari aliran proses di sini akan terjadi suatu sistem. Misalnya di sini fluida, di sini temperaturnya panas. Nah, dia akan didinginkan ke sini sehingga suhu yang di sini dicapailah suhu dalam keadaan yang diinginkan. Misalnya dia inginkan 30 derajat. Kalau masuk ke sini dia suhunya 40-50 derajat, didinginkan ke dalam sistem ini, jadi suhunya menjadi 30 derajat. Nah, fungsi ini untuk menjaga aliran. Ketika di sini suhunya sudah hampir mendekati 30 atau hampir mendekati 30 derajat, sehingga ketika ini sudah mencapai 30 derajat maka aliran ini akan mengecil atau bahkan bisa menutup. Nah, ketika sini sudah mulai sedikit stabil, dingin, mungkin sudah cukup 20 derajat sehingga alirannya yang masuk sini nanti keluarnya mencapai 30 derajat, maka ini yang bekerja sistem di sini. Kemudian tentang lokasi dari instrumen tersebut. Nah, kalau seperti ini dia posisinya berada di plane, tidak ada garis tengah. Nah, kemudian di sini ada garis tengah, berarti posisinya ada di control room. Nah, kemudian di sini posisinya tidak bisa diakses. Ada, namun tidak bisa kelihatan. Gitu. Nah, baik. Saya akan lanjut lagi tentang sistem perpipaannya, penggunaan pipanya seperti apa. Nah, di sini ada proses tipe-tipe garis untuk dalam proses. Nah, pertama, ini ada macam-macam garis.
Nah, sini ada garis utama, garis minor, garis yang kedua, dan garis tambahan atau garis yang lainnya. Nah, itu merupakan pipa. Garis-garis itu merupakan pipa. Nah, pipa utama itu merupakan pipa aliran utama yang biasanya ditunjukkan dengan jalur tebal. Kemudian pipa yang kedua, nah, seperti apa sih pipa utama? Nah, ini kita lihat bisa di sini, bisa dilihat. Nah, ini merupakan gambaran dari pipa utama. Ini pipa utama pada suatu plan migas. Nah, ini dari pipeline posisinya seperti ini. 6. Kemudian ada garis pneumatik. Nah, pneumatik di sini garisnya. Nah, ini merupakan garis pneumatik. Ada garis instrumen. Nah, seperti ini. Ini merupakan garis instrumen. Nah, bisa menggunakan wireless ataupun menggunakan kabel. Kemudian ada capillary. Nah, ini pakai garis capillary line. Nah, dan ini kabelnya. Kemudian hidrolik. Nah, hidrolik bisa kita lihat di selang, kabel selang yang umumnya kita lihat di unit-unit hidrolik. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi tentang penjelasan secara singkat tentang PNID, bagaimana PNID tersebut, apa maksud dan tujuannya, kegunaannya, sehingga ketika kita diberikan gambar PNID, kita bisa membaca gambar tersebut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.